Selawat. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Inilah kondisi Polsek Lasem, Polres Rembang. Hari ini Polsek Lasem melakukan acara peletakan batu pertama pembangunan musola. Dihadiri oleh Kapolres Rembang, Ajun Komisaris Besar Polisi Suryati SIK MH. Kapolres mendapat dukungan penuh dari para pengusaha Lasem. Ada di antaranya PT Laut Bonang, kemudian Bapak Edi Roti Purnama, kemudian ada Kajar Motor, lalu ada Batik Pusaka Beruang, dan juga pengusaha lainnya. Di samping itu, para kepala desa juga hadir dan Direktur BPR BKK Lasem juga turut hadir. Pusaka Batik ya? Pusaka Beruang, pemilu politik bersaudara. Kemudian yang terhormat, ini peletakan batu pertama dilakukan oleh orang nomor 1 di jajaran Polres Rembang, Pak Arif. Belakangnya sana. Mana? Oke. Selawat. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi musola Polsek Lasem ini diperintahkan ketika sudah jadi tidak boleh ditutup. Semua warga masyarakat bisa menggunakan musola ini untuk tempat ibadah warga muslim. Inilah salah satu program Polres Rembang, polisi ngaji, polisi nyantri. Inilah salah satu bentuk wujud aksi nyata dari program Polres Rembang. Nah, kita ikuti pidato Kapolres. satu musola, tapi musola ini dan kami kemarin juga sudah menyampaikan juga kepada Basaim, kemudian dibantu juga Gus Mimin, Gus Aska, dan seluruh kawan-kawan, apalagi Pak Arif Kapolsek tadi menyampaikan itu kawan saya, yang terhormat kawan saya, memang Pak Arif kawannya banyak di sini. Alhamdulillah selalu didukung. Ya berarti kan maksudnya begini, seorang Kapolsek bisa mengatakan itu kawan saya, itu memang benar-benar kawan. Apalagi di hadapan, dimaklumatkan di depan kita. Kalau ngarang-ngarang nggak berani juga bilang kawan saya. Berarti kan hubungan emosional. Selain Pak Arif itu sebagai Kapolsek, ada hubungan emosional yang lebih, yang terbangun dan saling intens gitu. Nah ini terima kasih ada seorang Kapolsek begitu, itu suatu hal yang itulah yang memang benar-benar jadi Kapolsek. Datang suatu kegiatan dan sebagainya, ada Pak Dan Ramil, terus kegiatan apa Pak Dan Ramil ada, dari unsur-unsur yang lain selalu ada Pak Camat. Ini luar biasa Pak di Rembang. Semua artinya 3 pilar dan plus yang lain itu setiap kegiatan-kegiatan itu yang tidak mungkin didapatkan ketika saya tugas-tugas tempat lain Pak. Mana mempersempit jarak itu, mendekatkan jarak itu dengan berbagai pola-pola transformasi, kegiatan-kegiatan ya, kegiatan prioritas yang bisa dilaksanakan supaya bisa mendekati
dikatakan jarak 50 tahun itu bisa tiap tahun, artinya kita bisa rombol Pak. Kita nggak ketinggalan jauh, bisa rombol dekat. Nah, maka berbagai program itu dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan kita. Intinya, setiap kita melakukan sekolah, setiap kita melakukan pelatihan, inti dasarnya adalah bagaimana kamu polisi bisa melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Tidak ada yang lain. Bahkan tidak dibahas tentang penegakan hukum. Itu khusus saja. Tapi setiap kita kajian sekolah, setiap event, katakanlah seperti kita sekolah itu dibentuklah seperti namanya paparan. Ya. Kita sekolah ini Pak, beberapa angkatan. Tapi ada namanya waktu-waktu namanya dibuat paparan, Pak. Membuat judul. Judul ini tema besar, topiknya adalah tentang pelayanan masyarakat. Nah, bagaimana kita yang sampai polsek-polsek ini tidak melakukan itu? Di sekolah-sekolah selalu itu. Maka ketika menjadi kapolsek, menjadi pejabat yang selevel-levelnya, intinya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa kalian bantu, bagaimana masyarakat bisa kita layani, bagaimana bersinergi. Agak panjang dikit, mau nonton apa enggak? Ini sambil nunggu itu saya bercerita. Itu dalam konsep kepolisian itu seperti jari dua. Ini polisi, ini masyarakat. Ini subjek, ini objek. Maka bagaimanapun menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat sampai ke lapisan-lapisan bawah. Polisi ini sebagai subjek, menang-menangan Pak dulu. Tapi ini dikaji para pakar, tidak boleh lagi. Maka itulah adanya Polmas, Babin Kamtibmas, itu semua beserta teori-teori orang pemikir-pemikir tuh teori begini loh, begini, supaya intinya itu tadi dekat dengan masyarakat. Maka konsepnya adalah di dalam menciptakan Kamtibmas itu tidak begini lagi, melainkan sama, sudah begini, subjeknya ini, objeknya ini. Dalam menciptakan Kamtibmas itu sama Pak. Nah ini para babin sama kapolsek ini bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Ini ilmu Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat itu sekarang sebanding Pak. Peran serta masyarakat dengan polisi sebanding sekarang. Nah, maka ada teori yang mau saya sampaikan yang meringankan, bukan meringankan, artinya dalam menciptakan Kamtibmas tanggung jawab bersama. Semua adalah polisi. Pak Edi, petinggi itu polisi. Pak Camat polisi, Pak Rudi polisi, Pak Edi polisi, Pak Rianto, yang lain itu polisi. Kalau nggak percaya, simak ini apa yang saya sampaikan. Atau kita dengar terjadinya kejahatan atau pelanggaran ya, kejahatan itu bertemunya dua, antara niat dan kesempatan, makalah terjadinya itu kejahatan. Tapi dalam teori kriminalitas yang baru itu berkembang lagi Pak, bukan dua faktor tapi tiga. Kalau tiga ini ketemu terjadi kejahatan, apa itu tiga? Satu, adanya calon pelaku yang mempunyai niat. Calon pelaku yang mempunyai niat, dia dari rumah memang dia mau cari rokok. Wah, nanti nyuri sendal di masjid, nyuri rokok, nggak punya rokok, punya pelaku, calon pelaku ini udah mempunyai niat. Dua, adanya calon korban yang memberikan kesempatan. Nah, petinggi ke masjid, sholat duhur, petinggi, Edi, sholat, sandalnya baru, ada tempat sandal di dalam, tapi karena dia sandalnya banyak, beli satu lusin, ditaruhlah di pinggir jalan aja. Dari situ sudah dilepas dia. Itu calon korban, tapi memberikan kesempatan. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ketiadaan penjaga. Ini di dalam teorinya. Ketiadaan penjaga, tidak adanya penjaga. Penjaga siapa Pak? Bukan disebut ketiadaannya polisi, bukan. Ketiadaan penjaga. Penjaga tidak ada. Nah, penjaga ini siapa? Satu, satpam. Dua, polisi. Tiga, bapak-bapak.